Nah, ya. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kalau ini kita disarok, siapa hendak datang silahkan ke Jalan Pahlawan. Ada apa namanya, Habib dari Hadramaut, ada Habib dari Jakarta. Kalau ini habis Isya di tempat Guru Fahrianur. Bagi beberapa ibu yang hendak mendengar tausiah dari Habib Hadramaut, dan ada Habib juga dari Jakarta. Ibu, alhamdulillah kita sore hari ini bisa menyambung meneruskan cerita kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal. Menurut riwayatnya meninggalnya pun juga pada Rabiul Awal. Mari kita baca salawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu Nabi melaksanakan haji yang terakhir yang disebut namanya haji wada. Haji wada itu, haji yang terakhir itu hari Arafahnya pada ceritanya hari Jumat. Sehingga ada orang yang mengatakan hari Jumat bila ukuf itu adalah haji akbar. Tapi sebenarnya setiap kali kita ukuf di Makkah, kapanpun haji, hari yang haji, al-hajjul akbar, semuanya haji itu adalah akbar gitu. Bapak Ibu, menurut ceritanya haji yang terakhir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 13.000 jamaah, 13.000. Nah, pada hari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat, dan agama yang aku ridhai itu adalah agama Islam. Menurut cerita kisah hari itu, sebuah sahabat begitu mendengar al-yawma akmaltu lakum, sebuah sahabat tertawaan gembira karena mendengar agama sudah selesai. Coba di antara sekian banyak sahabat yang 13.000 itu, Abu Bakar aja yang menangis. Abu Bakar kada ketawa, Abu Bakar kada gembira, malah Abu Bakar sedih. Waktu ditanya Abu Bakar, kenapa kamu tidak menangis? Abu Bakar menjawab, karena agama sudah selesai. Nabi ini kan sebuah nabi, sebuah rasul itu adalah judulnya pembawa agama, membawa tauhid. Bila ia sudah agamanya selesai, udah Abu Bakar, berarti Nabi ini kada lawas lagi, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata menurut ceritanya, yang bila berdebat ada yang mengatakan 70 hari, terus begitu, tapi meninggal. Tapi ada yang mengatakan sekian bulan, 2 bulan berapa hari, juga Nabi haji itu berarti tanggal 10 Dzulhijjah, hari Arafah berarti tanggal 9, dan berarti kalau Dzulhijjah, Muharram, Safar, pas Rabiul Awal, sekitar 2 bulan dari sini kita Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, pada waktu hari ukuf Arafah ini, memang Rasulullah mengatakan, karena itu adalah merupakan puncak pertemuan yang terakhir, Nabi mengatakan, aku sudah selesai
lawan Allah SWT, apakah aku sudah menyampaikan, ya kan? Lalu ditanya waktu itu sahabat, ayo sahabat, ada yang belum ku sampaikan? Kata sahabat, bala, sudah Sofia sampaikan, udah ceritakan ini, ceritakan ini, ceritakan ini, semua yang sudah. Nah, lalu pada waktu itu Rasulullah SAW membaca hadis yang berbunyi la farqa baina arabi wa ajami wala farqa baina ghadiyyin wa faqirin wala farqa baina aswad wal abyad. Ada perbedaan antara kulit hitam atau kulit putih. Coba Nabi katakan illa bitaqwa, kecuali perbedaan kita di sisi Allah Ta'ala ada takwanya yang berbeda. Kalau manusia ini walaupun hidupnya kayak ini, rambutnya kayak ini, wataknya kayak ini, kulitnya kayak ini, lahirnya kita beda, tapi sama pada dapat pertama. Sekaya apapun, dia kan orang yang kaya itu tetap rezekinya di tangan Allah Ta'ala juga. Bodinya kadar Allah Ta'ala, kadar kawan juga makan, walaupun dia orang kaya. Ya. Awalnya kita apa-apa secara lahir ya kita, tapi kalau sejarah sudah hakikatnya kita tasih ada, beres ada, segala ada mendigerikan kan udah tak berapa kalau makan lagi kan berarti kan kawakan aja kita. Dan semua kita ini memerlukan pertolongan kepada Allah, siapapun orangnya. Orang berada di Asia rezekinya dari Allah Ta'ala juga, kehidupannya dia dari Allah Ta'ala juga. Nah, di Afrika sama itu juga. Yang berada di barat, di timur, ya kan? Di timur, di barat, orang barat, di orang Eropa sama, ada bedanya. Nah, coba dikatakan oleh Nabi, perbedaan kita ini hanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lalu waktu hari wukuf di Arafah ini juga kita tahu, menurut dalam hadis, hari yang paling mubarak itu, hari yang paling bisa kita jaga pada hari itu bahkan disaksikan oleh malaikat. Jadi kita ini mudah-mudahan kalau untuk sahabat ini belum lagi mudah-mudahan tahun ya. Jadi bagi hadap bakal melaksanakan haji mudah-mudahan tahun ini bisa. Bagi hadap umrah juga kan. Jadi mudah-mudahan tahun ini katanya akhir November ini akan dibuka umrah. Mudah-mudahan yang ada berduit, ada rezeki, ada niat yang tak umrah, mudah-mudahan kalau umrah lagi, ya kan? Dan ini di sana menceritanya pada hari yang sangat-sangat sakral, hari Arafah itu, Rasulullah SAW berpesan kepada jemaah haji yang jumlahnya 13.000 orang itu. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada jemaah haji yang 13.000 yang pertama, bahwa saja manusia hidup kita ini harus selalu, bahasa orang Arab itu disebut ta'awud, bahasa kita saling tolong menolong. Sehingga Nabi mengatakan apa ada wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya selama hambanya ini mau menolong sesama hambanya. Jadi kalau kita ingin dapat pertolongan dari Allah, tolong hamba Allah ini. Nah, karena kalimatnya tolong ya kan berarti dan kita tolong ini orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan pertolongan. Ya, orang yang memerlukan pertolongan. Kita umpamanya ya kan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki beres, ada duit, ada ya kan, sahabatnya kita ada. Tapi ada orang sekian banyak hamba Allah di dunia ini mungkin ya kan ada yang serba kekurangan. Nah, serba kekurangan inilah yang perlu kita berikan bantuan, yang perlu kita berikan pertolongan. Dan Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi ba'da bal abdul. Allah selalu hambanya itu ada ciri khas tertentu. Kalau kita tolongi umat Islam aja ada. Kalau kita tolongi suku orang kita aja ada. Kalau orang kita tolongi orang akula kita aja ada. Ada pengertian harus kula orangnya ya.
Dah abun lawan keluarga itu malah ada lagi ya kan lain pulang kisahnya. Dapat lain pulang kisahnya memberikan pertolongan bantuan lawan orang lain, lawan memberikan bantuan lawan keluarga, tak ada darah hubungan kita, pahalanya apa banyak membantu lawan keluarga. Jadi ada orang ya kan memerlukan bantuan, ini ada pula memerlukan bantuan. Tak pada yang pada huluan kita bantu pula kita dulu. Kenapa? Bukan berarti karena dibantu pada pula ini adalah lebih berhak bantuan kita. Kalau kita pikir-pikir bedaran juga iya. Aku itu bersepupu lawan dia tuh kan bisa diberinya zakat kan. Juga pula juga padahal itu tadi kan. Awal orang kita beri, orang tadi berriba oleh karena itu memberikan pertolongan ini ada klasifikasinya, ya kan? Memberi bantuan orang yang cacat ada pahalanya, memberikan bantuan orang yang ini ada bantuannya, orang yang yatim ada bantuannya, dan belu dan ada beleki, ya kan? Memerlukan bantuan adanya, ada bahasa kita jadi aja, memerlukan apa saja, yaitu meninggal abahnya, anaknya yatim, upaya karya Tuhan, berusaha kada bisa. Dan ini dalam bahasanya itu Nabi Muhammad SAW menginginkan kepada kita ini agar selalu memperhatikan terutama lawan keluarga. Memberikan impak, ya kan? Kita memberikan impak sedekah lawan siapa, ya kan? Nah di sini barangkali kalau kita ada punya orang tua, ya kan, memberi orang tua itu pahalanya lebih gede daripada memberi kepada orang lain. Tapi bukan berarti kita orang lain ada diberi lagi kadang. Kadang tapi berarti bahasa kita kenapa? Berarti kita ini harus memperhatikan orang tua kita. Nah, yang kita ini memang kayak tadi bila ia dalam bahasa agama ada miskin abahya ubahya wajib berpakai. Abahya miskin abahya ubahya bahasa kita ya sakit adatnya wajib juga membantu. Nah, wajib juga. Jadi kewajiban itu dulu antara anak lawan bapak. Nah, kaidah, ya kan kaidah anak kita ini mungkin dia keluarga, ya kan, nah, berubah seorang, ya kan. Seandainya, iya kan ada berduit, ada berduit. Kalau bang, kamu udah berbini awal, ada berbini duit lagi awal. Dalam agama kan ada itu ya. Kewajiban memberikan itu lah yang udah berdiri kan, yang udah belaki kan. Jadi kewajiban kita tetap memberikan. Bebas kalau yang belaki itu kewajiban kalau laki ya, karena kau berapa kali ya kan. Dan lalu siapa yang memberikan apakah lawan anak kita tadi di sini lagi kita. Jadi kalau kau arya udah berbini, udah belaki, apa sekarang ada pemberi apakah lagi kada tetap. Yang namanya hak itu hak siapa? Hak anak. Siapa yang memberikan nafkahnya? Kalau iya kaidah laki japati, kalau iya bini japati, yang membantu ya orang tuanya kalau ada abahnya. Nah abahnya kada ada, ada visi dan salah yang langsung ya kan. Nah ini pulang pindah pulang ya. Kita pulang ya aku memikirkan dia garing dia mungkin kada berduit apa segalanya ya kan. Wah ada hawa, ya. Jadi ada istilah melepaskan diri. Jadi karena iya dasar kita ini sakitan, iya ada pekerjaan, iya ada penghasilan, ya kan. Siapa lagi yang memberikan pertolongan? Yang pertama ya kita saudaranya, sebagai saudara, ya kan tersalah. Apakah itu kakak, apakah itu adik, apakah itu julang dan lain sebagainya dalam agama ini diwajibkan demikian. Jadi tadi Nabi menyarankan kita ini hidup, kita ini memerlukan bantuan orang lain. Untuk mendapatkan bantuan dari orang lain, kita memerlukan bantuan dari Allah. Allah mengatakan, kalau kamu ingin dapat bantuan dari Allah, bantulah hamba-hamba Allah yang ada di dunia ini. Nah, jadi ini kita ada sekarang ini masalah di Sulawesi Selatan ini. Samalah pada datang sini ketua Dewan Masjid itu Pak Haji Taha, Pak Taha orang di kedua dari beliau itu ketua Dewan Masjid seluruh di Sulawesi Selatan ini. Di Loksado ini dua ulang masjid saling dalam. Lebarnya 30 kali 35 di juga.
masjid kita tuh 23 tuh sampai ke teras saja. Coba nyoba tingkat badannya kita udah gitu, mau masjid 30 kali 35. 3 tahun badan kurangnya lagi sudah ada tepi bejak, ya kan? Nah, berapa biayanya? Angka miliar. Nah, lalu diburukakanlah lewat tukang kita yang ini nih. Nah, lalu digawilah beberapa tahun yang lewat. Ya, awas sudah digawi. Duitnya habis karena ada waktu itu beriat sumbangan dari Haji Isam aja sampai miliar ya kan. Dikira Haji Isam ini kalau pemerintah terus katanya sekalinya wah ini baca. Sudah habis biaya sekitar 2 miliar kan, 2 miliar ya udah. Lalu macet, berbiliran lihat. Berbiliran sudah, berbiliran sudah. Nah, jadi sebab datang kasih ya Pak Nur ya jauh ada Pak. Sudah kami halusin, ya. Arya berbikin aja kali jadi gendal itu tadi. Nah, kada bertakor lagi ya, Bang udah beda pembukunya nanti coba di HP ku ada yang gambarannya capnya ya. Ada cap ya udah. Biaya Pak yang mau dihalusin juga berapa papanya 3,5 miliar. Lah ya sepatut aja ya. Nah, jadi yang untuk penyumbang ini kita waktu tadi jadian Israel lawan Palestina membantu masjid setiap minggu kita sebab itu diminta untuk penyumbang kesan Palestina. Lalu waktu itu kota Pudi orang kue apa ya petahana mengirim banyaklah yang untuk Kalimantan Selatan ini, Kalimantan Selatan sebuah kabupaten selatan siapa yang paling banyak menyumbang? Nah, Kandangan. Rakyat Kandangan nanti jauh jangan kalau Kandangan kalau urusan wakaf itu udah wakaf ibadah udah jauh ada Kandangan itu udah kita berapa ya punya 4 tahunnya kan 200 juta itu kalian ya 200-an juta. Nah, jadi yang untuk akan datang ini tolong sampaikan lawan bupati, sampaikan lawan ketua akan depak, datangi lawan ketua MOE setiap bulan sekali. Sebuah masjid ini seminggu ambil biasa lok 1. Ini kadang tiap minggu ada seminggu sebulan sekali. Terserah minggu udah angkat, minggu udah angkat pertama, pokoknya kayaknya gue kita lah minggu ini sumbangkan jasa lok 1. Amun jasa Palestina Yakubban 200 juta ya loh. Kita disumbang orang lain di situ ya loh. Jadi ya jago mudah-mudahan dari kita kalau tadi mana syarat biada sampaikan ya kan. Tahu apabila kaidah tuh mau buat ya kaidah. Jadi tadi aku baca-baca aku lihat ada dia tuh, ada dia ada apa aja dia tuh. Kemudian dah ada 100.000, 200.000, dah jangan lakas lagi deh. Pulang, ya kan? Ya kan kita ini ada, bingung karena ya lah. Dah berialah ada BC, aku dia ada kan, gawat. Kalau 1.000, 10.000 segala, ada tuh paling cepat lagi. Aku lihat jalan tuh ya, jalan, ya kan? Coba ya aku kita ini udah kayak kita di kampung ini, orang di kampung ini kan bisa BC, ingat ya lah. Sudah, bila jasa bulan, seminggu kita kumpulkan. Atar kaidah kepada kabes dasa atar atau kepada lawan ya bagi wakil jual pemerintah daerah ya kan anggaran 2022 anggaran 2023 pasukan berapa pasukan yang memulai gubernur situ juga berapa kan berapa beri ada tahu ya yang penting supaya ya aku masjid Lok 1 ini jangan lawas ya kan jangan lawas kira-kira abon 3,5 miliar itu abon yang kita apa aja kita ini apalagi yang masuk yang orang kayak speaking tadi insya Allah paling bisa ya kalau 2 tahun bener jalan 2 tahun kira-kira ini dan kembali kita oleh kisah Nabi tadi Rasulullah SAW setelah sudah selesai boleh haji weda ya tadi menurut cerita Rabiul Awal di tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah. Nah, ini kisah, ya kan? Kisah Rasulullah SAW ini dari yang menjaga, yang merawat, yang memelihara itu anak Siti Fatimah Zahra. Di mana kan Fatimah itu sarumah lawan Nabi kada. Kami lawan Haji Yuki ini ada gambar waktu kami jumrah Taibah, kami waktu itu masuk ke tempat ngaraja tuh baru takjub. Masuk kita di antara Safwah lawan makam Nabi, Asufah
lalu ambil ke kanan. Nah, tapi di situ tuh dengan catatan bila mana kada ada tamu, bila ada tamu kerjaan di situ ditutupnya, bila kada ada bebas. Nah, tapi waktu itu Haji Jukiri masuk ke situ antara maghrib dan isya. Nah, bulikannya mudah-mudahan ada aja lagi di kan itu bagaimana berbentuk di nah kayak sesuatu waktu dia rumah Siti Fatimah di Madinah. Jadi ini waktu Rasulullah di belakangnya itu rumah Siti Fatimah. Nah di sini pada ceritanya sampai sekarang kosong tuh. Kayak bila ya Nabi Isa alaihissalam turun, ya kan, membawa dibakar agama, selesai beliau meninggal dia akan dikuburkan di pas dia bahaya di rumah Fatimah. Jadi kita pas di belakang Nabi jadi ya kayak gitu kisahnya. Kayak itu kan kisahnya. Nah Rasulullah SAW itu sakit, tapi beliau itu kada pernah ada ke masjid. Gegerinya tuh masjidnya gitu. Sampai yang terakhir itu Rasulullah dipapah, biasanya digending sampai udah kapal ibabat, ada kawah Yosidin berdiri menarik kalau Abu Bakar jadi ibab itu terakhir. Nah, menurut ceritanya Rasulullah SAW itu pada suatu hari waktu mau meninggal dia itu datanglah malaikat Israil, maka mau di belakang Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ujian Nabi, ujian Fatimah. Kalau sakit aja, kada kau berhilang nah Rasulullah keringnya, tapi suaranya tuh rupanya Rasulullah kada tahu buka gitu. Itu buka siapa itu? Aku seseorang yang tidak kenal, tidak tahu pandang bulu siapa aja raja kan, ya kan? Siapa kamu? Ya aku ini tuh, ya. Aku ini berapa siapa? Israil. Kalau datang. Tapi Rasulullah menurut ceritanya itu dalam keadaan sakaratul maut, mulut sini itu tetap biasa kita aja bacaan berzikir ya kan, berzikir mulutnya. Tapi sudah paling akhir banget itu ada dari suaranya mulutnya bergerak, ada jelas lagi. Sampai akhirnya Fatimah itu ingin tahu apa yang dibaca oleh Nabi di akhir ayat beliau itu. Ternyata beliau mengucapkan sallu. Kalau bahasa kita aja sabahiyah. Nah kedua kalimatnya ummati. Luar biasa. Nabi ini kan jadi abadah supaya membawa umat manusia. Jadi bahasa kita aja abadah ini benar-benar jadi sampai mati sidin tetap lagi. Bahasa kita ya amanah ini dipegang oleh beliau apa? Sehingga sidin padahal ada anak Fatimah waktu itu, ada cucu Husain, ada Hasan, ada bini Aisyah, ya kan? Tapi beliau ada beliau Aisyah, ada Fatimah, Hasan, Husain ada. Tapi ternyata ummati. Nah disinilah judul pertama, salat itu amanah atau bahasa kita ya wasiat dari Nabi, hendak meninggal dunia kalau kita umatnya jangan sampai jauh meninggalkan sholat. Nah, bila iya kita mau mengerjakan sholat, kalau kita aja nih rajin mengerjakan sholat, ini memang sudah ada khilaf lagi di antara kita ini ibadah kan, tuan guru dan ibadah kan ya, bahwa saja kayak ujar Nabi awwalu ma yuhasabu bil salatu. Pertama kali kayak kita di hari kiamat kan kita akan ditanya kan. Lalu apa pertanyaannya? Pertama dulu kada yang ditanyakan tuh bagia tuh pertanyaannya tuh ada salatuhu sabiyahnya. Baiknya salat bila sabiyahnya dianggap bagus, salat serokin Allah aja baik. Aida pas ada, tapi bila sebaiknya kada baik, maka akan tidak baik. Yuk, amal biar baik, biar puasa, biar zakat aja. Maka oleh karena itu, tiang agama itu dipadakan as-salatu ibadati. Salat itu tiangnya agama. Dan artinya
buruk baik kita agama kita yang pertama dulu adalah salat. Sehingga sampai ke kadang kita nih umur 7 tahun sudah disuruh belajar sembahyang. Umur 10 tahun bilang sembahyang boleh dah mulai sekali ya menjetik-jetik ya kan. Nah, ini dalam fikih Islam berlaku. Puasa ada, ya kan? Zakat ada, tapi bila ia sudah mulai tidak kenal umur 7 tahun, murdu auladakum bisalat lisabin. Suruh anak kalian sekolah bahwa dia asal bila umurnya 7 tahun. Berarti saya sekitar kelas 2 SD ya kan? Kelas 2 atau kelas 1 berarti ya kan? Itu wajib kan? Apa dia penyuruh? Ada yang wajib iya, ada penyuruh. Bila sudah umur 10 tahun, bila ia kada mau, kita sudah boleh untuk bersegera memberikan pelajaran orang kita. Jadi ini dalam fikih Islam berlaku bagi kita sebagai orang tua. Nah, kalau ijazah pelajaran dan bahasa kita jarang diajarkan bila umur 5 tahun, lupa di dalam saya Fathul Wa'in juz kedua, bila umur 5 tahun kita wajib pengantarkan anak kita tuh Nabi kita Nabi Muhammad. Arabnya Abahnya Abdullah, mamanya Abidah, lahir di Makkah, wafat di Madinah. Wajib punya berbanding kalau anak kita itu padahal kalau anak kita ini yang lebih dari bilang kita beradab, boleh dia bisa berpadu bersegala itu kita ada kayak ada Nabi. Jangan bisa bertakut ibadah bantuan Allah itu jadi bisa bertakut. Nah, di mana adabnya dia kan, tapi pun kayak Nabi ibadah Nabi itu lahir di Makkah, wafatnya di Madinah, ya kan. Nah, setelah sudah anak kita ini bisa udah mulai apa segala terus saja berjalan. Disinilah kita. Jadi kita di sholat, kita di puasa, tapi harus anak kita ini juga harus kita bawa untuk selalu mengerjakan sholat. Kita bawa anak kita ini untuk bawa apa yang bisa kita ya pengerti dalam ajaran agama. Jadi agama ini sangat diperlukan kita hidup ini agama ini kadang awal jauh di kehidupan manusia ini harus dekat dengan agama. Jadi apabila orang sekuler ya kan, orang sekuler itu malah menganggap agama ini tidak mengganggu jalannya kehidupan. Nampak semestinya jangan beberapa rakyat cara berpabrik itu jalan terus ya urusan dunia. Ada kita ini ada istilah ya kan kita tahu dalam dunia ini di dalam Al-Quran pun Allah sudah mengatakan kita ini wabtahu fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini jelas berat. Apa wabtagi cari fima atakallahu daral akhirah. Nah, untuk membawa keselamatan kamu di akhirat. Hajar wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa lagi kebagian di dunia, bagian urusan dunia. Jadi yang pertama dulu wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Perintahnya hajar wala tasal sebab minad dunya. Jadi yang mana dulu dunia dulu akhirat dulu. Di dunia dan kita jaga, kita pelihara apa? Oh ternyata wabtagi fima atakallahu. Jadi kalau kita di dunia ini harus dulu kita perhatikan, kita jaga urusan akhirat. Agama hajar urusan dunia. Kenapa? Ketika ada dunia atau BB berdua biasanya orang ada mengatakan tuh kita harus jalan dunia, harus jalan akhirat wujud. Tapi ada kalimat hadis lagi di mental badar apa waqbal lidunyaka ka'ada kata isyu abada waqbal li akhiratika ka'ada kata mutuwada. Kerjakanlah untuk dunia kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Tapi jangan engkau tinggalkan urusan akhirat karena isuk kamu wabtagi fima waqbal li akhiratika ka'ada tamutuwada waqbal lidunyaka ka'ada kata itu. Kerjakanlah untuk dunia seolah-olah kamu bisa mati. Berarti untuk akhirat waqbal li akhiratika ka'ada kata mutuwada. Kerjakanlah untuk akhirat seolah-olah besok kita mati. Berarti besok yang kita mati jangan ditunggu sampai besok. Artinya untuk akhirat jangan sampai tertunda. Tapi bila waqbal li akhiratika kerjakanlah untuk seolah-olah kamu hidup. Berarti untuk dunia kita dunia ada apa? Ya kan? Jadi urusan dunia hari ini kada tak pasar, esok ada apa pasar hidup ya.
Oh hari ini nggak ada kerja apa ya esok ya kawan. Tapi kalau kita urusan akhirat, hari ini hari Jumat, abun kita ada sebagian Jumat, kawai Jumat dulu di kawai, tapi Jumat ini lain Jumat akan datang. Ya hari ini kada kayak ben berputar, tabulik pulang, ya berputar dari A sampai itu putar. Kalau dunia ini terus jalan terus. Hari ini hari Sadayan, esok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Sadayan. Inilah Sadayan ini Sadayan lain. Sadayan yang akan datang, Sadayan yang baru lagi, ya kan? Jumat yang akan datang, Jumat yang baru lagi, bukan Jumat yang tadi yang kita lewati. Kita berpikir, oh Sadayan pulang atau pulang Sadayan, ialah Sadayan dan semalam ini lain. Nah disinilah kita. Maka oleh karena itu bila kita ada kesempatan, oh ada pindah luang, ada pindah panjang, ada pindah lama, baca istighfar kan? Astagfirullah, 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 ya kan? Nah kita ini dari sampai tiba, kita isuk ya kan? Astagfirullah, astagfirullah, kita isuk, ya kan kawat biasa kita aja. Ini boleh contohkan aja supaya jangan bisa tabulik. Jangan dikira hari ini Sadayan bisa lagi kembali hari Sadayan akan datang lain. Larangnya beda dari tabulik. Jadi kalau larangnya tabulik gimana? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad tabulik pulang ya Pak. Tapi kada untuk waktu ini sehingga dapat pilihan Nabi. Janganlah kamu sampai lalaikan waktu. Waktu itu laksanakan pedang. Bila kamu tidak menggunakan bakat, kamu akan diputusnya, akan ditimpasnya bahasa kita aja. Waktu itu dibawakan kita tadi. Jadi waktu ini, kesempatan ini, sehingga ada peribahasa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ada kalau peribahasa hari ini, hari Sadayan harus lebih baik daripada semalam hari Ahad. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Berarti maju, iya kan? Berarti maju. Amun hari ini sama lawan kemarin, berarti kan ada kemajuan, tetapi lawan satu, ya kan? Hari esok lebih jelek daripada hari ini, pagi mundur lagi. Nah, maka oleh karena itu kita tuh kesempatan apa yang bisa kita kerjakan. Oh, aku dia ada pindah waktu, pindah ruang karena Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya dah lakas. Ada apa? Asal salawat. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bahkan kalau menurut di dalam Al-Quran, kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini seorang Nabi, seorang Rasul. Menurut ceritanya ini andaknya di Yaman. Ya, di Yaman. Ya kaum istaghfiru rabbakum. Ujian Nabi Hud, ujian Nabi Hud. Hai kaum beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Apa? Ya kaum istaghfiru rabbakum. Summa tubu ilaih, kemudian tobatlah kamu. Apabila kamu hakun membaca istighfar, hakun ikam tobat, yursilus sama alaikum akan turunlah di kamu itu air, angin, dan akan menumbuhkan keturunan. Ini kisah nasihat Nabi Nuh kepada kaumnya. Karena kaumnya ini mau hidup sejahtera, kaumnya ini mau hidup nyaman, kaumnya ini mau hidup kayak apa? Ujian Nabi Nuh solusinya banyakilah baca istighfar. Ada lagi wa yumditkum bi amwalin mubadin, dan akan menambahkan bahasa kita aja, anak kamu akan banyak mendapat rezeki. Nah, tadi wa yursil sabakum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kamu ikam membaca istighfar, terus baca istighfar, kamu akan punya imun yang kuat. Nah, ini ujian dulu ini kan surah Al-Quran kita nih jaga imun supaya kuat, supaya bila yang kuat tenaga kadang ada kopek, ya kan? Jadi ada kalimat wa ya qaum istaghfiru rabbakum.
tadi wa subhanahu ilai yursilis sabaikum midraya wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nah, coba kalau ada bila ikap sudah istighfar, bila ikap bertobat jangan berbulik lagi dulu mujrim tapi ya. Astagfirullah. Soalnya isu wang join ada baik pula, ada jadi. Jadi di sinilah anak kunci supaya kita ini rezeki dapat awalan ya berusaha, tetap berusaha. Coba di antaranya di kisah di dalam surah Hud. Ulun lupa ayatnya tadi, ayat berapa tadi ulun kali nggak nomor ayatnya. Coba dalam surah Hud ayat 59 nggak tadi. Wongya adawi wa ya qaumi astaghfiru rabbakum. Astagfirullah. Coba Pak, boleh tuh beda. Bila kami istighfar, boleh kamu tuh. Tadi lagi istighfar itu judulnya dosa. Nah Pak, yursilis sabaikum bidara akan turunlah angin air di kampung itu akan tumbuh hijau banyak buah-buahan banyak rezeki. Nah ada kedua tadi wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kepada kekuatan kan adalah Tuhan la haula wala quwwata. Kita ni la haula wala quwwata bila kita ni ada besi kuat di badan besi kuat ni kuat dan diberikan Tuhan lawan kita. Jadi kekuatan kita kalau kita bisa melihat kekuatan walian itu Allah Ta'ala, kita bisa melihat kadar kalau kekuatan bisa melihat kita. Wajibkum quwwatan ila quwwatikum. Dan di sini kalimatnya ini dua, ya kan? Yursilis sab'a alaikum midrara. Yursilu itu dalam bahasa Arab bila kita belajar tasrifan arsala, ursila, ya kan? Ya rasul yursil ini yarsulu yursilu arsala yursilu ini disebut fi'il mudhari. Bila dia fi'il mudhari itu maknanya dua, istimrar terus menerus atau akan, ya, atau akan. Jadi bila ia apa karanya yursilu ibadah akan selalu turun hujan, ya kan? Berarti kita ini akan banyak dapat rezeki. Yursilu kita sekarang baru dapat akan dapat rezeki. Maknanya dua. Bisa sekarang, bisa tak akan datang. Sekarang kita bisa banyak dapat rezeki. Kaidah kita banyak akan dapat rezeki. Nah, apa ada kuncinya? Istighfar benar. Nah, kemudian kita ini khawatir kan bila udah tua nih, apa akan halawan dokter. Sel kita, nah kita ada punya sel, kakak-kakaknya selnya banyak. Wakil Tuhannya kayaknya bertuah 20, 30 selnya banyak, sampai 35 selnya banyak, 40 sel kita ini berkurang sudah. Siapa kawannya sel kita ini berkurang sudah. Sel penglihatan berkurang, sel otak berkurang, sel tenaga berkurang, semakin berkurang. Tapi tidak ada berkurang lihat nafsu. Nafsu ini kan ada berkurang kan tatap aja. Melihat kurang bekerja dan mulai aku ya sadar bilang ya kabut dia. Jadi awal dia andong pas saya udah pernah 70 80 dia kabut dia. Ini kalau alat kayak gini saya ada tahan lagi ya lah. Berpanas awal dia tahu hasilnya kuat, berpanas tahan, berlepar tahan, berhaus tahan, iya kuat hasilnya. Saya tidak motor tuh bila ya hajar ya kan. Satu pas sampai ya hajar. Pakai 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu kada lawas. Pindah lain sudah, kuliah udah ganti ya lah. Coba sepeda motor tuh kalau diganti kuliah, di kita di silnya kalau diganti. Takutnya dokter kayak apa supaya sil kita ini jangan kalau diganti. Kalau diganti sil ini, kalau diganti. Kayak mau diganti, kalau diganti boleh, kamu jangan. Ya di sini lah kita. Tapi ada nih Allah SWT, ini anak kunci adalah supaya sil kita ini walaupun silnya kadar baiknya, tapi kekuatannya sepeda motornya buruk, tapi jalannya laju. Nah, apa dia sepeda motornya waktu laju benar ya kan? Motornya pindah seraba berjerit kan? Tapi saya ngelaju ya kan? Masih dia baik ya kan? Nah, jadi kita ini ada oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekuatan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kayak apa untuknya? Wa yastaghfirullah. Wa ya qaum istaghfirullah. Astagfirullah. Anak kuring 100. Astagfirullah. Subuh 100. Astagfirullah. Tapi lah waktu tak selalu. Oh, dia ditambah banyak pakai lagi.
Jadi kita ini dalam agama kita ini, kita jangan khawatir urusan dunia ini. Aduh, kita ini udah tua, ya kan? Aku tak ada, benar juga apa dia kita. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, itu dasar bujur. Jadi kita ini makin banyak kita membaca Al-Quran, makin banyak kita mendengar Al-Quran, kita ini terutama ya kan, hati kita ini akan syifa, bahasa kita waras. Tapi bila ijau-ijau jadi 3 hari aja kita orang beribadah ini, kada mendengar masukan, kada mendengar apa-apa, kada disiram rohani apa-apa, maka ibadat tanaman itu akan layu. Mungkin jadi kan? Awal dia layu pasti ada harapan lagi hidup, disiram lagi hidup pulang, dikubur tunggu bulan ya Allah bersih ya, layu, udah. Saya kalau hari kemudian kada kesiram pula, ambil layu. Kuning kan udah, ya Allah, kalau layu itu masih ada lagi, masih segar aja lagi, kuning kan sudah, ya Allah. Kada tersiram lagi pula, ya Allah. Kada kuning lagi, gugur udah, ya Allah. Kayaknya beli besar lagi, kada tersiram lagi, mati ya belalu, ya Allah. Tahu lebih lagi jadi supaya iman kita jangan layu, supaya iman kita jangan kurang, supaya iman kita jangan gerik, ya kan? Suruh beristighfar, selawat, suruh baca salawat, suruh baca ini salawat, sabayang nih. Ini alat sisirapan iman kita. Sehingga tadi kan mendapat seorang laki-laki yang kakinya mundar-mandir ke masjid, hari subuh ke masjid, malam apa katanya, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid. Nabi berkata, beliau berkata, langsung pada tulisnya Nabi berkata, fal yashhad, kalimatnya kan, saksikanlah indah hubuk hidup, ya orang beribadah. Berarti salat inilah yang bisa menumbuhkan ibadah. Salat inilah yang bisa menyegarkan ibadah. Salat inilah yang bisa bahasa kita aja memelihara ibadah. Subuh parai, udah hari udah mulai, ya lah. Zuhur parai, berbesar pula, cair banyak itu, ya kan. Asar parai, ya kan. Maghrib parai, sabuan parai. Apa tahu di jubahannya parai apalagi? Ya kan, kering benar udah. Maka bila ia sudah kering, ibadah ini, ia lulus dengan yang kubarok. Nah ini pasti dia baju kalau ini masalah. Coba bonus ke barok. Harap apa ditadap? Aku ya dapat kamu bonus ke barok ditadap berapa? Tadap apa bonus ke barok tadap? Bapak bisa lihat ya, sudah kering kepada saat, ya kan kepada saat kering. Tadap apa aja, ya kok ada mau tumbuh, ya kan? Tomat kada tumbuh, kacang kada tumbuh, jagung kada tumbuh, ya kan? Ada mau tumbuh, tapi bukol benar boleh. Nah, jadi siapa juga itu? Bila sudah ibadah kering, baca salawat kada, baca istighfar kada, baca tasbih kada, baca istighfar kada, bersidakah kada, bawa kering. Kenapa? Berarti sampai kada ada buka-bukaan, padahal susah lah baca subhanallah. Ada. Ya benar. Tapi kenapa? Nah di sini lah ya kering, jangan orang ibadah kering. Bola kalau orang bertahlil, ya orang berumat, orang berumat kan? Anak kan sarwan kan siapa? Anak kan sarwan kan siapa? Orang sarwan, kan yang sarwan. Orang punya yasin, ya kan? Siditnya bisa punya yasin, di bawah tali tidak belum. Sampai ke abihatnya, orang molekul wallahu kadeh juga, kadeh bisa juga, ya kan? Orang juga ada bisa juga. Ambilnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kan? Bisa benar, tapi tak gurih. Kada tumbuh, kada tumbuh. Kenapa? La ilaha illallah bisa benar. Kenapa kada tumbuh? Ya kan? Kada tumbuh. Kenapa? Karena ibadah kita itu diselimuti oleh kariwaya. Cakai berat takut tak apa tuh kariwaya. Kenapa kariwaya aja ibadah kita ini nomor rusak kita? Syaitan iblis. Makanya daripada itu ya, meja kalau Al-Quran bersaidillah. Bila kau baca Quran, jangan kelupa pada A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu silakan menyerahkan kita. Karena bergerak syaitan itu adalah kayak kariwaya tadi babati ibadah kita. Coba Nabi mengatakan, laisa lahu sultanun alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kada akan tumbuh kariwaya aja
apalagi syaitan ini lawan orang kang beriman, nah lawan Tuhan tapi dia selalu tawakal. Wa inda sultanuhu, hanya saja subur kariwayatnya syaitan ini apa? Alladzina yatalawnahu, amul orang katuju pakawan lawan syaitan tunggu. Alladzi yatalawnahu ayastabi'unahu, nang tunduk nang apa nang ujian syaitan tunggu. Wa hum bihi musyrikun, dan dia ini adalah orang yang musyrik, sehingga orang yang menyebab kesakitannya tanpa ia akan akan lawan syaitan, lawan orang musyrik ini, inilah giginya, inilah kukunya syaitan sangat kuat. Jadi bila kita akan jauh daripada syaitan, pertama ilmu tidak akan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, mudah-mudahan kisah Nabi tadi meninggal dunia, beliau kada meninggalkan harta kalau kita, tapi beliau meninggalkan wasiat. Yang pertama ditinggalkan Nabi lalu kita adalah salat 5 waktu. Bila ya kita menjaga salat 5 waktu, seolah-olah kita menyimpan peninggalan Rasulullah yang paling bagus, yang paling mahal. Mudah-mudahan berkat kita di bulan Rabiul Awal ini banyak penanganan kisah Nabi. Mudah-mudahan iman kita semakin bertambah, kecintaan kita lawan Nabi dan Allah semakin bertambah, dan mudah-mudahan kita hari kiamat ya kan dihadangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menuju pintu surga beserta dengan beliau. Mudah-mudahan panjang umur, ya panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan bertambah pulang bulan Ramadan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika.